kemarin tanggal 7, 8, 9 Mei 2026 kita membuat Riau Travel Mart yang Riau ke-6. Travel Mart. Nah, Oke. penggagas dari Travel Mart. Travel Mart ini ya Pak. Wow. Ya, Baik. salah satu. Dan ya, salah satu juga lagu Mars Aspi itu penciptanya teman-teman dari Aspi DPD Riau. Gitu. Jadi memang ada punya sejarah sendiri. Kita Riau ini terhadap Aspi yang kita DPD, tapi ada DPP-nya ada di Jakarta itu ya. Tapi DPD Riau punya andil sendiri karena Yang dia cukup kuat menciptakan ya, Pak, ya? lagu Mars Aspi itu dari teman-teman dari DPD Riau. Halo, selamat pagi sahabat di TV. Pagi ini Nada ditemani oleh Bapak Rizon selaku Sekretaris dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Riau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya. sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kesini udah berangkat, udah sarapan belum Pak? Alhamdulillah selalu kalau Kota Pekanbaru itu kan selalu ada ngopi dulu ya. Oh iya. Nah, Jadi udah dimanapun kita berjalan pasti singgah. ngopi dulu. Ya. Bapak kalau boleh saya tahu kopinya apa nih? Maksudnya kopi pahit kah atau kopi susu kah? Kita sih tidak terlalu ini ya. Yang penting kopi rasa kita coba semua. Kopi rasa coba semua. Oke, baik. Jadi tadi pagi kopinya apa Pak? Pagi ini kita coba untuk menikmati kopi salah satu di tempat kopi di Jalan Arifin Rahmat ya. Oke. Yang cukup ramai dan juga buat semua orang pasti sudah tahu tempatnya ya. Oke. Ya, Oh, nggak mau disebut ya Pak? Nggak mau Betul. di-spill ya? Biasanya itu kopi Sanger kan. Oh iya benar. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke pembicaraan kita pagi ini. Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang ASPI-nya Pak, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Nah, untuk itu mungkin sebelum kita jauh berbicara tentang pariwisata di Riau, ada baiknya kita kenalan dulu dengan ASPI-nya Pak. Jadi ASPI ini sebenarnya apa Pak? Apakah dia organisasi pemerintahan atau non-governmental, dan kemudian keanggotaannya seperti apa? Dan mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit banyak apa yang di-manage oleh ASPI ini. Ya, ASPI atau Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ini memang suatu asosiasi yang dimana semua anggota ataupun kepengurusannya memang bukan dari pemerintahan. Bukan dari pemerintahan. Ya, tetapi di dalam keanggotaannya bisa saja. Oke. Ya, misalnya karena ASPI ini merupakan pelakunya langsung ya, pelaku langsung untuk terkait dengan kepariwisataan di suatu daerah atau kota, gitu ya. Malah dari pencanangan dari Kementerian Pariwisata itu kan ada desa wisata ya. Betul. Itu sudah termasuk juga di dalam itu. Nah, jadi ASPI ini merupakan asosiasi yang mempunyai legalitas yang sah, gitu, dan mempunyai Dewan Pimpinan Pusat. Oke, baik. Nah, kemudian baru di setiap provinsi ada DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah. Sampai hari ini yang kami tahu ya, kita adalah ASPI DPD Riau. Yang kami tahu sampai hari ini sih sudah hampir 27 DPD. Nah, salah satunya kita adalah DPD Riau. Baik. Nah, untuk DPD Riau ini kita sejarahnya dimulai sejak tahun 2012-an. Nah, sedangkan ASPI didirikan di tahun 2008. Ya, untuk yang satu seluruh Indonesia, yang pusat ya Pak? Betul. Nah, kemudian Riau itu sekitar tahun 2012. Kemudian mulai berkembang, maka DPD Riau, ASPI DPD Riau mulai membuat suatu kegiatan-kegiatan. Karena ASPI ini membershipnya atau keanggotaannya
berbagai macam kalangan atau berbagai macam komunitas ataupun kegiatan ataupun bisnis. Ya. Ini jelas kebanyakan hampir 80% keanggotanya atau membernya dari teman-teman dari yang pemilik travel agent. Betul. Nah, tapi fleksibelnya ASPI ini disinilah yang kemenangannya daripada asosiasi-asosiasi yang lain, ya kan? Nah, ASPI ini dia fleksibel untuk keanggotaannya, tidak hanya dari pemilik dari travel agent, dari hotel ada, dari restoran ada, dari UMKM ada, dari perbankan ada, dari bisnis transportasi penunjang pariwisata, bus, mobil rental dan lain itu ada juga, dan sampai ke asuransi. Oh baik. Nah, jadi di situ memang fleksibel di situ. Jadi membershipnya itu penuh dengan keanekaragaman ya. Malah mengumpulkan karena itu saling mendukung ya. Betul. Ya. Betul. Kegiatannya tentang kepariwisataan pasti ada traveling, pasti ada kaitan dengan program kegiatan orang tour seperti itu ya. Tour, wisata, farm trip, baik wisata yang sudah pada umumnya jalan-jalan, belanja, religius gitu ya, sejarah, wisata belanja, wisata alam seperti itu. Semuanya kan dibutuhkan supporting penunjang yang lain. Si teman-teman dari travel agent sebagai pelaksana dan sebagai penjual paketnya. Betul. Tetapi teman-teman membutuhkan support tadi seperti dia perlu transportasi, dia perlu tempat makan, ya kan, selama perjalanan. Diperlukan juga asuransi supaya lebih nyaman dalam pelaksanaan perjalanan traveling. Itu kan sudah sekarang sudah jadi kewajiban, gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak tahu selama perjalanan akan terjadi sesuatu. Betul. Ditambah lagi ada dari pembimbing atau tour guide-nya, ya kan? Ada kalau dalam bahasa yang lain sebagai escorting-nya, ya kan, selama perjalanan. Itu ada lagi berkolaborasi dengan namanya HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, yang ada di daerah, gitu loh. Misalnya di Riau, Pekanbaru itu ada HPI-nya. Itu teman-teman pasti gunakan. Jadi teman-teman travel agent yang membuat paket suatu wisata itu dia membutuhkan itu semua, ya kan? Yang tidak dia butuhkan, yang tidak akan jadi member di ASPI ini adalah mungkin yang terkait dengan heavy duty, alat berat, ini nggak mungkin. Iya, betul. Ataupun retail-retail yang lain kan. Iya. Oke, baik. Gitu. Jadi berarti keanggotaannya itu pelaku pariwisata begitu ya, Pak? Betul. Saya mau konfirmasi lagi, ini keanggotaannya itu usahanya atau individu atau pemilik dari usahanya, Pak? Jadi untuk anggota itu sebagai individu yang dia sebagai pemilik pariwisata, pemilik travel agent, dia juga sebagai mungkin pegawai atau karyawan di suatu travel agent atau hotel ataupun restoran atau perbankan atau asuransi atau transportasi bus. Di pemiliknya ya, Pak ya? Bisa pemiliknya, bisa karyawannya. Oh baik, berarti bisa bukan usahanya ya Pak ya, berarti individunya yang ada dalam usaha itu. Betul. Oke baik. Nah untuk apa sebenarnya yang di manage atau dilakukan oleh ASPI ini Pak? Sebenarnya ASPI ini berkembang sampai hari ini adalah bagaimana semua member ASPI di setiap DPD daerah itu saling berkolaborasi, saling bekerja sama, bertukar informasi, ya. Misalnya teman-teman dari Pekanbaru ingin bawa perwisata misalnya ke Bali misalnya, itu teman-teman pasti akan berkomunikasi dengan
travel agent di sana. Itu saling bertukar, ya kan? Jadi kita kita Pekanbaru, teman-teman dari Pekanbaru bawa tamunya ke sana, ke Bali misalnya. Nah, akan di-handling oleh teman-teman ASPI di sana, guide-nya, kemudian untuk booking hotelnya segala macam kita saling bertukar. Nah, itu. Jadi punya ciri kekekalan atau kekuatannya itu dia untuk di ASPI. Jadi seluruh DPD di Indonesia ini dia akan saling bertukar bisnis, bertukar informasi, bertukar kebutuhan yang disebut mungkin konsorsium seperti itu ya. Sampai ke luar negeri seperti itu juga. Cuman kan di luar negeri kan tidak ada ASPI. Ya, maksudnya itu tentu kita membutuhkan juga teman-teman travel agent yang ada di luar negeri atau di overseas gitu. Jadi fokusnya untuk Pak, memudahkan juga ya Pak, betul, jaringan-jaringan pariwisata supaya lebih lancar dalam dan saling mendukung komunikasinya. Oh iya benar. Ya, saling mendukung supaya tamu-tamu yang dibawa kan sangat senang dan nyaman. Betul, baik. Ini saya mau tanya, penasaran nih Pak, ini berarti baju dari ASPI ya Pak ya? Ya, yang saya pakai ini adalah merupakan baju resmi atau PSH dari ASPI sendiri. Jadi tourism soldier ini apanya nih Pak? Nah, jadi tourism soldier ini sih munculnya baru 5 tahun belakangan ini ya. Punya tagline tourism soldier. Jadi kalau bahasa bakunya kan prajurit pemakarsa pariwisata kan gitu ya. Oke, baik. Gitu ya. Oke, jadi ini tagline-nya ya Pak ya. Tourism soldier. Ya. Jadi prajuritnya pariwisata ya, gitu. Pariwisata Indonesia gitu ya. keren tagline-nya keren banget. Nah, untuk pariwisata di Riau Pak, berarti Bapak termasuk pemerhati juga dalam hal ini ya Pak, saya bisa bilang begitu ya. Kan. Nah, untuk kondisi industri pariwisata Riau sendiri saat ini bagaimana Pak menurut Bapak? Sampai hari ini sejak lepas dari sebelum COVID, new normal. Nah, new normal kita ASPI itu sudah menunjukkan kegiatan supaya tidak terlalu lama vakumnya. Waktu masa new normal itu teman-teman ASPI DPD Riau sudah melakukan penyusuran, membuat sedikit kegiatan, membawa tamu, ya, menawarkan paket dari orang luar dari Riau, dari apalagi penerbangan sudah dibuka pada saat itu ya. Sampai hari ini, ya makin berkembang. Cuman kan memang tinggal sekarang ini bagaimana objek-objek wisata yang ada di Riau ini, ya. Kalau di Pekanbaru kan sudah jelas objeknya kan banyak kuliner ya. Betul. Gitu. Dan memang pusatnya ibu kota provinsi Riau kan ada di Pekanbaru. Tentu kan semua jalur transportasi udara, penerbangan semua in out kan dari Pekanbaru pastinya, gitu ya. Walaupun di Dumai ada bandara, di Pasir Pangarean ada bandara, di Rengat ada bandara, Tembilan ada bandara, ya kan? Di ada beberapa kepulauan kecil dari kabupaten kita juga bandara, cuman kan itu perintis ya. Betul. Nah, yang komersil yang selalu ada setiap hari, setiap jam kan pasti di bandara di Kota Pekanbaru. Nah, tentu kan in out semua terpusat di Kota Pekanbaru kan, gitu. Nah, tinggal objeknya kan banyak di luar Kota Pekanbaru. Misalnya Istana Asia seperti itu ya. Kemudian di Kampar ada beberapa objek wisata yang alam ya, yang banyak dikunjungin ya, yang sudah banyak dieksplor oleh teman-teman ASPI juga. Ya, daerah Kampar, kemudian di daerah Talu ada juga Kuantan Singi, ada tahunan yang seperti pacu jalur seperti itu ya. Kemudian di Pelalawan ada untuk ombak bononya yang mempunyai season atau bulan tertentu ya, yang tidak bisa dipastikan bulan waktunya ombak itu datang, gitu loh.
Walaupun sudah diketahui bulan ini, tahun ini, bulan ini, tapi kan itu semua alam yang mengatur. Gitu lah. Nah itu, jadi memang diperlukan sekali dari pihak pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Riau. Objek-objek wisata yang ada di Provinsi Riau ini cukup banyak sebenarnya. Cuman tinggal bagaimana meng-up, ya kan, memperbagus gitu ya, terutama aksesnya. Akses ya Pak ya? Akses untuk masuk ke objek tersebut, objek wisata tersebut ya. Salah satu contoh kita buat misalnya di daerah Kampar, ada salah satu yang di sana ada masjid tua, rumah tua, yang dulu ada suku suku apa gitu ya di Kampar itu ya. Nah, tapi sayangnya kan akses masuknya itu belum memadai. Bisa masuk, cuman kan tidak maksimal. Kalau bawa rombongannya lebih dari 40 orang kan perlu bus yang besar, transportasi bus yang besar, itu kesulitan gitu loh. Jadi sih terutama aksesnya ya yang perlu di upgrade, kemudian baru tempat objeknya itu sebenarnya yang sudah alami aja. Nah, cuman kan perlu disupport seperti misalnya kalau teman-teman bawa tamu ke suatu objek wisata, yang diperlukan adalah bagaimana nanti saat tamu itu datang ke sana, dia memerlukan untuk membersihkan diri, ya, kamar mandi, toilet, kemudian untuk yang beribadah sholat seperti itu ya, ada musola kecil, tidak harus yang besar, cukup yang kecil musola, kemudian toilet ataupun kamar mandi yang memadai, tidak harus elegan apa bagus gitu ya, tapi layak untuk digunakan, gitu loh, karena kalau itu tidak ada, terus kemana tamunya? Akan buang ke hutan lah, seperti itu ya. Tapi itu kan tidak bagus kan buat perjalanan tersebut kan gitu ya. Apalagi teman-teman dari ASPI atau travel agent pelakunya langsung memerlukan supporting seperti itu. Itu sih yang perlu sebagai masukan buat pemerintah daerah. Gitu. Berarti kalau dari sisi kondisi itu memang yang harus diperhatikan akses ya Pak ya, akses dan fasilitas. Dan fasilitas gitu, yang layak lah gitu. Layak, minimal bisa menampung ya Pak ya. Ya layak, bisa menampung, bisa digunakan pada saat stoppernya tamu yang kita bawa ke sana, ke objek wisata tersebut. Gitu ya. Terutama yang punya memang pemerintah yang melakukan pemeliharaan tersebut kan. Kalau swasta dia pasti akan buatkan dengan sebaik mungkin. Oke, baik Pak. Selain dari pariwisata di Pekanbaru ini kan Pak, selain ada yang alam, ada yang religius juga. Kemudian sebenarnya di Pekanbaru khususnya itu kan terkenalnya dengan industri pariwisata bisnisnya nih Pak, atau MICE-nya gitu. Ya. Nah itu kan sebenarnya ketika kita bicara MICE, yang paling banyak atau paling dominan diuntungkan itu kan sepertinya maskapai, kemudian perhotelan dan sebagainya. Nah bagaimana Pak ASPI bisa, maksud saya di dalam itu kan kita juga punya UMKM gitu ya Pak ya. Apakah ada strategi yang dilakukan oleh ASPI untuk juga bisa mendukung UMKM dalam hal ketika ada meeting ataupun juga kegiatan-kegiatan pariwisata bisnis di Riau? Karena kan memang kita lebih banyaknya di situ juga ya Pak ya. Betul, memang betul kita di Kota Pekanbaru wisatanya banyak MICE ya, kegiatan yang baik yang di pemerintah daerah Riau sendiri atau kota, dan juga event-event yang ada dilaksanakan oleh nasional, yang ada dipilih tempatnya di Kota Pekanbaru. Nah disinilah ASPI mempunyai strategi ataupun mempunyai kegiatan yang bisa mendukung ini semua. Ya before kita akan buat seperti yang kita sudah laksanakan sebelum kemarin tanggal 7-8-9 Mei 2026 kita membuat Riau Travel Mart yang ke-6. Nah, disinilah ajang semua informasi ya
before belum ada itu kan MICE terjadi, inilah jenis pendukung dalam MICE tersebut. Ya, kita buat satu kegiatan dalam Rio Travel Mart ini, yaitu kegiatan tabletop. Jadi B2B ya, bukan B2C. Oke. B2B, bisnis to bisnis. Jadi di situ ada sellernya, kita datangkan dari Jawa, Bali, ya, kemudian ada dari Kalimantan, Sulawesi, ya kan. Nah, kemudian Sumatera, terutama yang dekat dengan kita adalah seperti Aceh, Medan, Padang, Palembang, itu semua kita ajak teman-teman travel agent, ya, ataupun hotel-hotel, ya, atau bisnis transportasi yang lain, ya, termasuk airline-nya kita ajak supaya bisa jadi seller. Buyer-nya juga kita undang, ya. Dari beberapa anggota ASPI, ya, kita utamakan di membership anggota ASPI seluruh Indonesia untuk menjadi buyer. Bisa datangkan ke Pekanbaru, ditambah lagi nanti buyer dari lokal kota Pekanbaru atau yang ada di kota kabupaten di Riau. So kita undang langsung dan kita berikan free buat mereka. Ya, hanya saja mereka untuk selama mereka Pekanbaru, untuk penginapan hotel mereka sendirilah. Tapi untuk join di dalam kegiatan tersebut di Rio Travel Mart itu kita berikan free, ya kan? Karena tabletop itu B2B itu dilaksanakan dari pagi sampai sore. Berarti di sana kita harus siapkan buat para seller dan buyer dalam suatu ruangan besar itu. Kebetulan kemarin kita adakan kegiatannya di Hotel Pangeran di ballroom, ballroom-nya, dengan kapasitas sellernya kita alhamdulillah waktu itu dapat 65 seller atau table. Ya, kemudian buyer lokal Pekanbaru kita ada 100 buyer. Nah, semua adalah travel agent. Jadi buyer itu kalau dalam B2B dalam ASPI itu syaratnya buyernya adalah seorang travel agent atau dia pegawai di suatu perusahaan travel agent, gitu. Tapi kalau seller boleh bebas, ada dari travel agent, dari hotel, dari airline maskapai, ada dari perbankan, ada dari asuransi, ya, ada dari rumah sakit, gitu ya. Kemudian juga ada transportasi bisnis lain seperti taksi online segala macam, ya, yang konvensional juga ada, termasuk dia punya restoran besar. Di situ dia akan menjual semua produk yang dia punyain supaya memberikan informasi kepada buyer-buyer yang kita undang tadi. Nah, disinilah salah satu strategi kami di ASPI, khususnya DPD Riau, untuk membantu, ya, supaya kegiatan MICE di Kota Pekanbaru itu akan berjalan secara otomatis. Dengan adanya pertemuan tadi, ya, kita undang seller seluruh Indonesia dan yang ada negara tetangga kita. Nah, itu akan berjalan. Negara tetangga kita itu seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Bangkok, Vietnam, sampai India, sampai Turki. Ada yang datang jadi seller waktu saat itu. Jadi seller ya, Pak, ya? Iya, jadi kita jadikan mereka seller di tempat kita, gitu loh. Artinya dia akan mendapatkan juga informasi tentang di Kota Pekanbaru, gitu loh. Ya, dia ingin melakukan hubungan bisnis dan lain-lain, itu bisa di luar dari kegiatan selesai tadi, dia mungkin akan di link tertentu kepada buyer-buyer, seperti itu. Nah, inilah salah satu strategi kami di Asosiasi Pelaku Pariwisata, khususnya DPD Riau, untuk mendukung semua para pemilik rumah, hotel, restoran, transportasi, pengelola objek wisata, gitu, maskapai juga, kan, gitu. Pasti orang dari mana-mana kan pasti menggunakan pesawat, kan? Betul. Gitu loh. Bayangkan 64 table seller berarti kali 2 orang aja berapa? 120-an ya, Pak? Ya, 120 orang. Itu dari berbagai daerah. Itu. Dari Kuala Lumpur itu kemarin kita hampir yang in out Kuala Lumpur, ya, hampir sekitar 15 orang seller loh. Gitu loh. Jadi antusiasnya bagus. Karena apa? Kenapa mereka tertarik untuk ikut di Rio Travel Mart? Karena mereka punya produk yang akan ditawarkan kepada orang yang datang pada saat di acara tersebut. Gitu loh. Nah,
Disitulah kami sebagai asosiasi pelaku pariwisata DPD Riau, itulah yang kami perbuat untuk di daerah Provinsi Riau ini. Salah satunya seperti itu. Berarti itu agenda tahunan kah atau per berapa tahun, Pak? Sebenarnya sebelumnya kita ada RTM kelima 4321 kemarin sudah. RTM pertama itu sekitar tahun 2014. Oke. Kemudian baru sampai RTM 5 itu 2012 stop karena COVID ya. Nah, baru sekarang kita adakan yang ke-6 gitu. Jadi agendanya memang setiap tahun, tapi dengan sudah cukup banyaknya karena DPD Riau salah satu ASPI yang penggagas dari Travel Mart ini ya Pak. Wow. Ya, baik. salah satu. Dan ya, salah satu juga lagu Mars ASPI itu penciptanya teman-teman dari ASPI DPD Riau. Gitu. Jadi memang ada punya sejarah sendiri. Kita Riau ini terhadap ASPI yang kita DPD, tapi ada DPP-nya ada di Jakarta itu ya. Tapi DPD Riau punya andil sendiri karena yang dia menciptakan kuat ya, Pak, ya? lagu Mars ASPI itu dari teman-teman dari DPD Riau. Kedua, penggagas Travel Mart pertama ASPI DPD Riau. Kemudian baru muncul dari DPD yang lain membuat ya dengan ciri khas mereka masing-masing gitu. Baik. Oke Pak, saya penasaran Pak, ini pertanyaannya di luar skrip saya, tapi tadi saya penasaran terkait dengan Riau Travel Mart yang Bapak bahas tadi, soalnya saya ada dengar bahwa salah satu bayarnya itu dari rumah sakit. Ya. Nah, ini produknya dalam bentuk apa nih Pak? Rumah sakit dengan kaitannya dengan seller di kegiatan pariwisata gitu Pak. Itu produknya seperti apa yang ditawarkan Pak kalau jadi, rumah sakit? Kenapa kita membuka peluang untuk sebagai seller itu semua pebisnis yang mendukung dalam kepariwisataan, termasuk rumah sakit, ya kan? Kenapa? Karena di situ dibutuhkan bila mana, ya kan? Dari rombongan dari daerah mana, ya kan? Masuk ke Kota Pekanbaru, terus orang perjalanan ada yang sakit. Oke. Nah, kita otomatis karena seller itu pernah kita ikut sertakan dalam kegiatan di Travel Mart, tentu kita punya kontaknya. Oke. Nah, kita sudah punya kerjasama tersendiri pada salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru yang besar. Ya, jadi saya sebut aja lah Rumah Sakit Awal Bros ya, yang sudah kita kerjasama secara langsung. Nah, itu punya fungsinya besar kalau bukan untuk support dalam kepariwisataan. Ya, kalau kita namakan sekarang bisa dijual oleh teman-teman, ya kan? Tentu kan bahasanya harus dibagusin. Betul. Terutama tadi saya sampaikan aksesnya pertama, akses masuk ke tujuan objek wisatanya, kemudian di dalam objek wisatanya dibuat fasilitas yang bisa layak buat tamu-tamu yang datang, terutama untuk kebutuhan secara individual, gitu loh. Kalau masalah yang lain seperti tempat makan itu kan sudah ada itu, pasti di suatu daerah mereka akan sudah siapkan gitu loh. Yang kita masukkan adalah di titik langsung di objek wisata itu. Gitu loh. Ya contoh ya, yang sudah sampai hari ini tetap stabil dan bertahan ya, karena fasilitasnya dilengkapin. Teman-teman buat paket wisata Istana Siak misalnya gitu ya. Nah itu kenapa sampai hari ini bertahan dan selalu ada setiap saat ya, yang dibawa oleh teman-teman rombongan gitu ya ke sana, baik hari biasa maupun libur ya, atau liburan panjang gitu ya. Selain teman-teman sendiri, kan orang secara perorangan juga ada ke sana, datang dengan sendirinya. Karena apa? Di sana fasilitas yang mereka butuhkan di sana ada gitu. Ya, itu. Tapi kalau tidak ada yang misalnya dia mau, ya mohon maaf ya, mau buang air kecil saya susah. Betul. Maka dia akan datang cuma satu kali saja. Yang selanjutnya dia tidak akan datang.
Dan teman-teman travel dari pelaku pariwisata, travel agent dalam hal ini, teman-teman kesulitan juga ingin menjual objek tersebut, tapi kekurangan dari segi fasilitas yang ada di sana. Gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya kata kuncinya untuk supaya di suatu daerah kita lebih bagus dan lebih banyak pengunjung wisatanya, tentu kan dari sisi akses, transportasi yang dari ini sudah ada, ya kan, bandara kita sampai ini bisa mencapai 50 sampai 60 flight satu hari. Dalam satu hari. Ya kan, dari baik domestik maupun internasional. Pekanbaru salah satu di Sumatera, ya. Medan aja flightnya ke Kuala Lumpur lebih banyak dari Pekanbaru, gitu. Tapi Medan lebih banyak ke Penang gitu, cukup banyak itu, bisa 20 flight sehari gitu loh. Tapi kalau Kuala Lumpur, Pekanbaru termasuk banyak flightnya, ya kan? Dalam sehari ada 10 flight, ya, dari pagi sampai petang ada. Jadi orang mau berangkat pagi, pulang petang juga ada, ya kan, seperti itu. Kalau domestik sudah pasti, ya kan, pagi sampai malam juga pasti time schedule-nya itu selalu rapat kan. Nah, itu dari sisi itu sudah ada mendukung. Tinggal hanya MICE sudah terbentuk di Kota Pekanbaru. Kegiatan hotel sudah banyak yang bagus-bagus. Betul. Ya kan? Hanya tinggal bagaimana ini teman-teman, ini tamunya habis meeting nih, idle nih. Ya kan, setengah hari dia akan pulang sore misalnya. Paginya kan nggak mungkin jadi bengong ya tamunya. Benar. Pasti akan ditawarkan atau dibuat program minimal half day tour, wisata setengah hari ya. Kemudian bayar di hotel, check out, langsung diantar ke bandara. Ya kan? Itulah yang teman-teman explore setiap ada tamu itu, yang untuk half day itu yang terdekat Kota Pekanbaru, tentu yang arah-arah Senaplan gitu ya. Senaplan, ya, wisata sejarah lah ya. Jejak sejarah seperti itu. Daerah Senaplan, Kampung Bandar dan sekitarnya itu. Nah, itu yang masih possible sampai hari ini. Mau lebih jauh lagi kan perlu waktu. Betul. Ya. Apalagi ke Siak, tidak bisa dalam satu hari pagi berangkat, tamunya mau pulang sore nggak mungkin. Dia harus 2 hari kan gitu. Jadi disitulah teman-teman punya strategi bagaimana bila di Pekanbaru ada MICE yang banyak, teman-teman yang membawa tamu-tamu tadi, saat dia kegiatan MICE selesai, idle, ada waktu setengah hari dibawa tur untuk Kota Pekanbaru ya, baik belanja, gitu, sejarah dulu belanja dan seterusnya, seperti itu. Jadi fokusnya itu bagaimana mengembangkan objek-objek wisata tadi supaya lebih aksesibel lagi gitu. Betul, ya Pak ya, lebih proper lagi gitu. Betul. Karena kalau saya lihat juga Pak, ini berdasarkan sepenglihatan saya ya Pak, wisata-wisata Pekanbaru sekarang, khususnya Pekanbaru itu udah kreatif-kreatif banget Pak. Bahkan saya pernah kayak lihat paket makan di dalam sampan itu di pinggir Sungai Siak, makanan khas Riau. Susur Siak namanya. Nah, itu menarik banget Pak. Jadi di Siak sendiri ada. Jadi kita teman-teman ASPI 3 bulan lalu sebelum Lebaran kita sudah laksanakan explore ke sana. Jadi semua member ASPI sekitar 25 orang, kita explore ke Siak, ke Istana, kemudian lanjut makan siang di sampan ya, susur Siak, Sungai Siak gitu. Itu memang bagus sekali gitu loh. Betul. Jadi ketemu nanti di bawah jembatan Siak itu ya, akan ketemu pas di jam yang sama makan siang itu ada seperti kapal besar, ya, dari kapal-kapal yang lewat itu saling ini, disitulah bisa tamu-tamu bisa foto-foto, gitu. Apalagi bisa sampai sore itu sunsetnya bagus. Gitu. Jadi memang dari segi keadaan
wisatanya tuh sudah banyak dan sudah kreatif, cuma tinggal aksesnya dan Betul. popularitasnya juga harus Benar. ditingkatkan lagi. Baik Pak, tapi saya penasaran Pak, maaf tadi dari awal saya belum ada nanya, kalau ini kan ASPI kan pelaku pariwisata ya Pak, Ya. keanggotaannya Bapak berarti ini bergeraknya di bidang apa Pak? Kalau saya Bapak sendiri ini di ASPI, saya sebagai salah satu pengurus ya, di sekretaris. Tapi kalau di luar ASPI, saya bukan di kegiatan di travel agent. Oke. Nah, saya di penunjang juga. Oke, Ya, baik. penunjang juga. Tapi utamanya kami melakukan kegiatannya itu jasa transportasi angkutan medis. Oke. Ya, jadi artinya kita membantu orang-orang yang ingin melakukan rujukan selanjutnya, misalnya ke Jakarta atau rumah sakit Jakarta atau rumah sakit di mana, ataupun ke biasanya kalau sudah kondisi pasiennya cukup serius, keluarganya ingin dibawa ke rujukan ke luar negeri, ke Singapura atau Malaysia. Nah itu kita fasilitasi dengan untuk angkutan medisnya, mulai dari pesawatnya, pendampingan tim medisnya, peralatan equipment portable medisnya, gitu loh. Jadi itu sih kegiatan saya, gitu loh. Menarik sekali, soalnya saya sempat lihat tadi Pak di Instagram Bapak. Jadi sempat belajar, oh ini ternyata ini satu usaha yang juga maksudnya Bapak tekuni gitu ya. Iya. Selain dari menjadi sekretaris di ASPI ini. Betul. Baik. Pak, ini untuk terakhir Pak, terkait dengan kita kembali lagi ke ASPI, apakah ada event atau proyek mendatang yang sedang dipersiapkan oleh ASPI? Ya, memang betul. Setelah terlaksananya dengan baik dan lancar kegiatan yang beberapa minggu yang lalu di Travelmart ke-6 dari tanggal 7 sampai 9 Mei itu keberhasilannya didapatkan, gitu ya. Jadi kesuksesan juga kami dapatkan. Maka untuk planning selanjutnya Rio Travelmart ke-7 nanti akan di tahun 2028. 2028. Ya, karena dari DPP setiap DPD yang sudah laksanakan berarti 2 tahun lagi boleh laksanakan, karena sudah banyak. Tidak mungkin dalam 1 tahun tuh hanya jarak 3 bulan ada lagi, ada lagi. Ya, nanti tidak ini lagi pesertanya akan berkurang. Betul. Gitu. Jadi setiap DPD yang sudah laksanakan baru 2 tahun lagi akan laksanakan. Tapi di rentang itu kami ASPI tetap berkreasi kok. Tetap berkreasi di bidang penunjang kepariwisataan, khususnya Provinsi Riau, ya, atau di daerah kita Kota Pekanbaru, itu teman-teman tidak ada habisnya untuk membuat suatu paket-paket wisata, ya, karena itu bisnisnya mereka. Betul. Kalau mereka nggak jalankan, bisnisnya nggak dapat kan, gitulah. Sama dengan saya, kegiatannya untuk jasa transportasi angkutan medis. Kalau saya nggak melakukan program marketing kepada berkomunikasi dengan teman-teman di rumah sakit ataupun dari komunitas-komunitas khusus gitu ya, ya kita tidak dapatkan bisnisnya. Betul. Gitu. Kita harus gerak gitu ya. Begitu juga ASPI yang di dalamnya ada teman-teman semua travel agent yang punya bisnis di bidang traveling. Tentu mereka harus berkreasi yang lebih. Gitu. Tapi khusus untuk ASPI, kita dalam waktu dekat ini memang sudah diajak oleh salah satu EO, event organizer di Riau, untuk membantu mereka sebagai media partner. Oke. Ya, sebagai partner untuk pelaksanaan Tourism Expo. Rencananya di bulan Juli 2026 ini ya. Dan itu terbuka untuk umum Pak? Terbuka untuk umum. Ini expo-nya akan dilaksanakan di salah satu mall di Kota Pekanbaru. Itu. Ini expo-nya terbuka, para sellernya terbuka buat semua pebisnis, ya, terkait dengan terutama untuk terkait dengan tourism ya, karena judulnya Tourism Expo. Betul. Betul. Jadi siapapun boleh ikut di dalam kegiatan itu sebagai seller. Ya, ada booth-nya yang bisa dinegosiasikan ya untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, terus memang bayarnya siapa? Ya pengunjung-pengunjung yang ada di mall. Itu pasti laksanakan di hari weekend pastinya. Nah ini ASPI DPD Riau sudah diminta untuk jadi partnernya.
di salah satu EO organizer di Riau untuk menjadi partnernya untuk membantu supaya kegiatan Tourism Expo-nya bisa sesuai dengan harapan. Dan tadi karena dilihat dari kesuksesan ASPI DPD Riau melaksanakan RTM 6 kemarin, gitu. Baik. Berarti selanjutnya sedang mempersiapkan Tourism Expo tadi sambil juga mempersiapkan Rio Travel Mart yang ke-7 berarti yang ya Pak ya? Di tahun 2028. Biar lebih optimal lagi. Amin, biar lebih makin banyak yang datang, makin banyak seller yang bergabung dan juga lebih banyak yang ikut bergabung sebagai seller, buyer dulu bertambah, kemudian mungkin tidak hanya 1-2 hari saja dilaksanakan tabletopnya, atau before ada ya mungkin bentuk MICE gitu ya, ada acara puncaknya, setelah itu ada baru program turnya. Nah ini program turnya dari kemarin teman-teman dari pengurus ASPI DPD Riau sepakat ya untuk tahun 2008 RTM ke-7 program turnya akan tidak hanya setengah hari. Full day, mungkin full day. Wow, full day berarti otomatis tambah 1 malam lagi buat tamu menginap kan. Nah ini nanti akan dioptimalkan. Baik, ya semoga lancar ya Pak ya dan sesuai harapan juga. Terima kasih Bapak udah hadir di podcast kita hari ini. Senang sekali berbicara dengan Bapak. Saya dapat insight yang banyak dan menarik banget tentang pelaku pariwisata di Riau, karena memang pariwisata ini salah satu penunjang terutama dari ekonomi ya Pak buat sebuah daerah. Jadi tentunya menjadi perhatian kita bersama begitu ya Pak ya. Baik. Bapak terima kasih sudah hadir dan juga Sobat TV, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya.